Oh, halo Randy, udah terdengar belum suara? Slide-nya udah kelihatan belum? Oh, cuti ya. Oh, apa tuh? Karena udah bergabung beberapa orang, kita mulai aja ya. Udah jam 10, biar nanti cepat mulai, cepat juga diskusi dan cepat yang lainnya. Oke, suara terdengar nggak nih? Karena saya hari ini ngajarnya di kantor. Apa namanya? Nggak di rumah. Kalau di rumah kan, kebetulan lagi ada kegiatan di kantor. Terdengar nggak? Terdengar, Pak. Oh, terdengar. Berarti kita mulai aja terus ya. Hari ini pertemuan ke-15 Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah lagi MK Pengolahan Perikanan dengan Pendekatan Ekosistem atau EAFM pertemuan ke-15, pertemuan terakhir ya. Nah, waktu itu kan saya janji sih. Saya ngabari kalau pertemuan ke-13 itu yang nggak itu udah kegiatan ya. Nanti saya kirim video ngajarnya, nanti kalian ditonton aja atau apa, karena nggak saya cari kuliah pengganti karena saya sebenarnya mau masuk, cuman karena ada kegiatan di kampus, nah jadi nggak masuk. Sebenarnya saya udah siapin materi, nanti tinggal saya ajarin teknisnya, teknis lihat videonya sama isi absennya nanti di grup Telegram tuh. Oke lah, kita mulai. Hari ini kita membahas tentang hasil evaluasi indikator IAFM. Nah, studi kasusnya tuh di Kabupaten Simelu. Nah, diambil studi kasusnya di Kabupaten Simelu karena di buku yang saya acu ini ambil datanya emang di Semelu. Jadi kita harus contoh kasusnya di Semelu dan kita nggak bisa ambil contoh lain karena nggak bisa ambil di kabupaten lain karena kan kabupaten lain itu belum ada yang meneliti, kecuali udah ada yang meneliti, udah. Nah, kalaupun udah ada peneliti, kalau dia nggak dijadikan buku atau nggak dijadikan jurnal, nggak bisa kita ambil datanya karena datanya itu nggak dipertanggungjawabkan. Tapi kalau udah jadi buku, jadi jurnal, itu udah ada proses editor, udah ada orang yang periksa, oh ini betul diambil datanya, oh ini betul kayak gini, oh dia kayak gini. Jadi udah valid baru dipublikasikan. Tapi kalau kita mempublikasikan cuman dia laporan biasa, survei-survei, takutnya nggak kuat, kecuali laporan atau survei itu dari lembaga resmi kayak LSM atau apa, itu bisa dipertanggungjawabkan karena mereka udah diakui lembaganya. Tapi kalau individu aja agak kurang, biarpun yang dilakukannya itu benar. Itulah sistem dalam akademisi. Makanya itu menjadi salah satu alasan kenapa yang kita ambil hari ini contohnya cuman di Simelu. Oke, next. Next-nya nggak mau. Next. Ini kan. Nah, evaluasi dari proses penilaian indikator IFM dilakukan dari setiap domain. Nah, jadi kan kita udah jelasin itu dari awal sampai pertemuan ke-13, kita menjelaskan beberapa domain. Nah, jadi evaluasi itu dinilai dari domain-domain itu. Domain-domain itu kan ada nilainya tuh, domain kelembagaan, berapa skor indikatornya kayaknya. Pertama kita itu domain sumber daya ikan segini, domain habitat ekosistem, domain teknik penangkapan ikan. Cuman waktu itu saya ngajarin cara ngajarin cara hitungnya tapi nggak menghitung langsung karena kita nggak bisa mempraktekkan di lapangan karena kondisi saat ini ya tidak memungkinkan untuk kita apa ya berkumpul-kumpul lah atau apa, atau kalau ikut broadcast pun terlalu banyak karena kita harus pergi ke TPI, pergi kemana, terlalu banyak interaksinya, bukan interaksi antar kita aja. Kemudian proses pergi ke tempat lapangannya itu juga interaksi ini. Jadi sangat berisiko apa ya, bisa terkena penyakit itulah, penyakit COVID ya. Karena kan pasti lelah atau capek, atau kalian juga baru bukan kuliah, kalian kuliah kan bukan mata kuliah ini aja, ada mata kuliah lain, tambah praktikum, tambah apa, pergi sana pergi sini, capek interaksi sama orang, udahlah takut kita kan, takut semakin parah. Makanya kita yang nggak ada itu tahapan menghitungnya, cuman saya kan udah ajarin caranya di bukunya ada, insya Allah kalian bisa melakukannya atau apa. Waktu itu kan juga udah satu pertemuan satu domain, kalau kalian tes itu juga bisa, tapi kalau ada kendala nanti kabari aja. Karena semuanya udah jelas cara bagaimana menggunakan kuesionernya, dikalikan bobotnya, dikalikan apa tuh densitas, kemudian baru dapat nilai agregatnya. Jadi nanti di apa tuh? Coba dihitung.
sehingga nilai yang muncul untuk atribut, densitas, dan agregat ditampilkan dalam setiap domain. Nah, ini jelas sih nilai indikator. Semuanya tuh tertampil. Jadi pengukuran EFM ini beruntun ya tuh. Beruntun ibaratnya tuh kalau kita ngitung, pokoknya nggak ada tahapan yang dilewati. Jadi kalau ada tahapan yang dilewati, datanya nggak bisa sampai ujung. Jadi kayak sistematis itu. Nah, jadi kan pasti kalian belajarnya bertahap, nggak mungkin tiba-tiba saya cuma ingat di awalnya aja, saya juga cuma ingat di akhirnya, pasti dia satu paket dah. Lanjut, pertama, evaluasi indikator dalam domain EFM. Atribut provinsi adalah rata-rata dari semua nilai kabupaten kota yang ada. Nah, maksudnya tuh kalau kita, kayak saya bilang waktu itu, kalau kita mau ambil data provinsi, kita harus ambil dulu. Kalau kita mau mengetahui nilai EAFM dari suatu provinsi, tapi yang kita ambil itu data-data dari setiap kabupaten. Kemudian skor wilayah EAFM adalah rata-rata dari semua provinsi yang ada. Oh, ini misalkan mau menilai EAFM di Indonesia ya, di skala Indonesia, berarti dia nilainya baru per provinsi. Cuman yang per provinsi agak luas. Sementara saya menjelaskan waktu itu untuk skala kabupaten sih kalau buku ini, cuman skala kabupaten masih berat ya. Sebenarnya itu yang kita bisa praktekkan itu skala suatu wilayah, semacam suatu TPI lah. Satu TPI masih bisa kita cari. Tapi kalau yang per kabupaten luas ya, satu kecamatan kan beda-beda dia tempat EFM-nya. Memang ada kecamatan nih kayak di Aceh Barat nih, kayak kecamatan Bubun ya, dia tuh nggak ada daerah lautnya, mungkin kita nggak perlu turunkan orang sana. Nanti di daerah mana ya, di daerah yang nggak ada lautnya kita nggak perlu turunkan. Cuman kalau memang diambil ikan, kalau kemarin sumber ikannya tuh murni dari laut, kita nggak perlu turunkan tenaga yang di daerah yang ada lautnya. Tapi kalau ada ambil perikanan darat, hampir di semua wilayah ada orang usaha budaya kolam. Makanya EFM ini dia bisa dilakukan dari tempat yang sekecil apapun semacam suatu wilayah sampai tempat yang paling besar yaitu provinsi. Cuman ya sumber dayanya ini harus rame. Kalau sedikit nggak mungkin nggak mungkin sih, agak susah kita mengambil data secara bersamaan di satu tempat, karena kan EFM ini harus diambil bareng datanya. Karena misalkan kita menghitung pengolahan perikanan berbasis ekosistem di Aceh, berarti harus ada turun di 25 kabupaten atau provinsi yang ada di Aceh, itu harus serentak. Jangan sampai yang di Aceh Barat turun bulan 1, habis itu yang di Aceh Selatan turun dia bulan 7, ya datanya nggak bisa, dia harus ambil data serentak dia. Kalau di Melabuh ambilnya bulan Januari minggu pertama, daerah lain juga harus minggu pertama Januari, nah gitu. Jadi kalau begitu beda ambil data agak susah. Tapi nggak apa, kita mengukurnya yang daerah dari yang terkecil aja. Lanjut ya, dalam proses penyusunan rekomendasi, maka domain yang terkategori rendah mendapat prioritas lebih dulu dalam upaya pengolahan. Nah, jadi kan di sini kan nanti ada hasilnya, hasil domain itu yang hasil skor indikator dari agregat kan, bisa dilihat nih. Nanti isi orang ambil data dia mau memaparkan datanya. Nah, dari sini kan bisa dilihat, oh domain ekonomi sama domain teknik penangkapan ini rendah skornya. Nah, jadi yang diperbaiki ini dulu. Biasanya penyampaian data ini kan dia kalau mahasiswa kan disampaikannya di ruang seminar atau ruang sidang. Jadi dia baca orang, oh domain ekonomi sama teknik rendah. Jadi kan mungkin kasih rekomendasi ataupun ditulis di jurnal atau ditulis di skripsi, nanti mereka baca sendiri, kabari kayak gitu. Cuman kalau ini yang melakukan survei AFM itu seperti kampus ya, institusi ataupun dinas ataupun LSM, dia waktu pemaparan ini dia bikin FGD, semacam seminar besar lah. Jadi kan di situ udah hadir stakeholder tuh bisa dibilang tuh ada kepala dinas, ada camat, ada perwakilan provinsi, ada yang lain-lain yang terkait. Nah, di situ kan mereka semua lihat, oh domain ekonomi ini kenapa rendah, domain teknik kenapa rendah. Nah, nanti si pengambil data jelasin, ini rendah karena gini, ini kurangnya partisipasi karena hal ini, mungkin masyarakat kurang ini itu. Jadi pas kita jelasin di mana kekurangannya, barulah nanti dicari solusi seperti apa
yang akan kita kelola. Kayak di pertemuan saya sebelumnya bilang, nanti bilang kenapa nggak kita kelola aja semuanya biar bagus. Jadi misalkan ini ada yang nggak bagus, kita kelola semua biar bagus semua. Ya kembali lagi ke alasan awal. Biasanya itu dia nggak bisa dikelola semua tuh karena terkendala dana. Ya biasanya terbatas sih. Jarang dia bisa ada dana tuh terkelola semua di satu sektor. Mungkin ya sektor FM mungkin dianggarkan seberapa dana untuk bagian yang pentingnya dulu. Ya makanya kita bilang makanya perlu dilakukan penelitian, baru udah dapat, oh yang penting kita ekonomi sama teknik dulu, kalau sosial nggak usah, udah tinggi, kalau yang habitat ekosistem masih bagus, sumber daya ikan masih oke, jadi kita tepat sasaran lah penggunaan dananya. Kecuali kalau punya dana tak terbatas, ya udah semua aja perbaiki biar semua nilai maksimal. Biasanya gitu. Jadi misalnya untuk menentukan nilai prioritas. Nah ini evaluasi densitas. Hasil evaluasi dari densitas setiap atribut untuk melihat konektivitas setiap domain. Nah, kayak saya jelasin kemarin, densitas itu kan yaitu nih tingkat pengaruh atau melihat keterkaitan antara suatu domain dengan domain yang lain. Cuman saya waktu dengar densitas pertama kali kan kayak apa ya? Kayak apa ya? Saya udah lama waktu kuliah tuh S1 S2, densitas tuh saya tahunya kan kerapatan air laut. Maksudnya dalam suatu air tuh ada berapa partikel yang terlarut. Cuman kalau di FM ini densitas dia dipakai untuk artian keterkaitan suatu domain dengan domain lain. Jadi kan agak berbeda. Tapi kalau kalian nggak tahu ya apa densitas yang kalian maksud ini ada dua pengertian. Tapi kalau kita bayangkan kalau densitas laut tuh maksudnya dalam satu perairan ada komponen-komponen lain, mungkin maksudnya densitas ini dalam satu domain itu terkait domain lain. Jadi intinya tuh densitas tuh bisa dibilang keterkaitan atau suatu unsur yang berada dalam satu tempat yang saling terkait. Nah, jadi tapi kalau di EFM ini intinya di domain ekonomi apa kaitannya dengan domain ekologi, di faktor mana keterkaitannya, seberapa besar. Nah, situ nanti dicoba apa tuh? Coba kita hitung juga kan, ataupun udah ada ketetapan awalnya. Kalau pertemuan kemarin saya bilang udah ada ketetapan awalnya, udah ada orang yang mengukur pertama kali seberapa besar densitasnya. Jadi dilihat sini, skor densitas kemarin kan yang banyak terkait itu di domain sosial ya, domain sosial itu kan dia terkait dengan manusianya ya, kelembagaan atau apa. Jadi dia kalau terkait dengan manusia pasti saling terkait besar. Kemudian ekonomi jadi faktor utama orang mengeksplorasi sumber daya ikan. Kemudian ada domain kelembagaan itu yang lebih yang dia menerapkan peraturannya ataupun dia yang menetapkan ketentuannya seperti apa. Jadi itu memberi faktornya lah, umumnya memberi dampak terhadap pengolahan tadi. Lanjut. Nah, secara keseluruhan agregat atau dikatakan agregat ya, memiliki densitas konektivitas tinggi. Nah, jadi pas dilihat ini, densitasnya rata-rata tinggi karena kan misalkan yang terjauh itu terpaling banyak itu 3, ya yang lain itu rata-rata berada hampir 2. Jadi kan masuk tinggi, kecuali ada yang kecil atau berapa kan. Nah, ini kan besar. Oh, bukan 3 tuh, 30 maksudnya. Saya nggak lihat angka komanya tadi. Kemudian artinya setiap atribut yang ada dalam domain EFM ini memiliki hubungan yang kuat secara kualitatif. Nah kan, jadi kan tadi kan tinggi semua ataupun di atas 30 lah. Jadi kalau diartikan mereka ini sama-sama terkait. Jadi kelembagaan terkait dengan ekonomi, kelembagaan terkait dengan sosial, penangkapan terkait dengan sosial, habitat ekosistem terkait dengan sumber daya ikan. Jadi saling terkait lah, maksudnya saling berhubungan atau apa kan. Di sini dibilang memiliki hubungan yang kuat secara kualitatif. Nah, jadi kualitatif itu kan kayak misalkan kita bilang berat, tinggi. Kalau ya kuantitatifnya ya berat ya 10 kilo, tinggi 2 meter, itu yang jelasnya. Sementara kan ini kan, kalau data ini kan kuantitatif ya. Berapa hubungan densitas antara sosial sama teknik penangkapan ikan? Nah, sosialnya 30, tadi penangkapan ikannya tuh hampir 20, jadi berdekatan atau saling terkait. Cuman kan itu angka. Tapi kalau dijelasin secara kualitatif nanti baru jelasin secara pembahasan. Intinya tuh dia ingin menjelaskan secara pembahasan. Misalkan data yang kita dapat tuh 30, data yang kita dapat 20. Nah, kalau secara kualitatif jelaskannya seperti apa? Nah, jadi
bisa jelaskan ini sangat terkait hubungan sosial dan teknik penangkapan. Kalau mereka masyarakat diedukasi, kalau diberi arahan, diberi tahu manfaat dan apa dampak kalau apa dampak kalau penangkapan ikan dengan alat tidak ramah lingkungan, maka itu akan membahayakan kelangsungan sumber daya ikan. Jadi kan faktor-faktor yang terkait itu dia dilihat berdasarkan ini domain ya. Domain itu saya bilang kalau untuk domain sosial ada apa-apa aja dia faktornya. Kemudian teknik penangkapan ikan apa-apa aja faktornya. Nah, di situ dia dilihat bagaimana keterkaitan densitasnya antara sosial sama teknik penangkapan ikan. Bukannya kalian reka-reka sendiri, itu udah ada. Tinggal kalian lihat lagi, habis itu bukan kalian lihat lagi sih, ini lihat lagi karena kita ini apa ya, baru pertama kuliah ini, habis itu pertemuannya juga seminggu sekali, jadi ya wajar kalau nggak ingat lagi. Tapi kalau turun lapang dia udah menguasai, jadi tiap hari juga melakukan ini. Jadi begitu ditanya densitas sosial teknik penangkapan ikan, nah pastinya nggak susah lagi, dia tinggal langsung menjelaskan aja gitu, langsung tahu. Tapi kalian kalau buka slide-nya entry data domain sosial sama entry data teknik penangkapan ikan, langsung tahu poin-poin densitas yang saya maksud tuh. Kemudian evaluasi nilai agregat. Nilai agregat dari atribut dan densitas merupakan hasil penilaian dari indikator IFM di WPP. Nah, WPP itu wilayah pengolahan perikanan. Jadi kayak saya bilang dia suatu kawasan perikanan itu dikelola, dikelompokkan lah dalam satu WPP. Nah, kayak kita di Sumatera itu ada 2 WPP. Tapi sebenarnya kalau di kelas saya tanyain WPP berapa sih di Aceh Barat nih? Aceh Barat termasuk WPP berapa? Dan daerah mana aja yang masuk dalam WPP Aceh Barat? Aceh Barat. Yang kawasan Aceh Barat nih mana-mana aja sih di WPP-nya? Marsella masuk semua, so saya sama di depan daerah atas. Cuma ini karena online ya. Nanti banyak tanya, hilang jaringan. Nah, kemudian di WPP Kabupaten Simelu, Selat Malaka dan Laut Andaman. Cuman seingat saya kalau WPP itu kalau Simelu masih satu WPP, dengan Selat Malaka masih. Saya pikir Selat Malaka sama Laut Andaman nggak masuk. Dia gini, Simelu itu apa ya? Di sini, habis itu Selat Malaka di sini, Andaman di atasnya. Masih mungkin satu WPP karena WPP berikutnya di bagian bawahnya tuh daerah Bengkulu belakang, daerah Bangka Belitung, Riau tuh kayaknya WPP lain. Jadi kalau yang masih Andaman tuh yang menuju Laut Thailand tuh masih satu WPP. Tapi maksudnya bukan sampai Thailandnya, sampai aliran di Indonesianya aja. Nilai agregat setiap domain indikator IFM Kabupaten Simelu. Ini kan kemarin domainnya sumber daya ikan, habitat, teknik, sosial, ekonomi, kelembagaan. Ini rata-ratanya di batas maksimal kemarin yang dihitung tuh. Nah, nilai domain ini dapat berapa nih domainnya kemarin. Ini kemarin saya jelasin cara hitungnya, cuma di sini udah dihitung di buku tuh. Didapatkan hasil kalau sumber daya ikan baik, komputer ekosistem baik, yang teknik penangkapan sedang, ekonomi sedang, rata-rata sedang sih. Tapi kan ini saya lupa buku ini tahun berapa ya. Nah, jadi kalau memang buku ini kayaknya buku ini tahun 2015 lah, antara ring 2015 sampai 16. Sementara kan ini 2021, sebenarnya ini udah bisa dicari baru datanya. Jadi sebenarnya enak. Kalau di akademik perikanan itu, bukan akademik kampus kita ya, maksudnya dalam dunia penelitian perikanan tuh dia diperlukan data time series namanya. Misalkan kalau orang pertama kali ataupun sering dilakukan lah penelitian IFM di suatu daerah. Nah, jadi kedepannya nanti orang tuh ya meneliti lagi di situ. Misalkan ini Pak Edo ya, Pak Edo udah meneliti tahun 2015. Caranya gini, nanti 2016 turun lagi orang, kalau bukan Pak Edo siapalah, nanti turun lagi dia ngerjain lagi hal yang sama untuk ngambil data ini ya. Terus 2018 gitu lagi, 2019 itu lagi, sampai terusan diambil. Jadi kita nanti punya data rekapan tahunan. Oh, sekarang udah segini, udah segini perubahannya, udah segitu. Jadi kan kita bisa mengetahui lagi. Jadi kalau kayak sekarang saya cerita nih, wah, Bapak ini cerita tahun 2015 sama 2016. Sementara misalkan di sini ada orang Simelu kan, oh sementara kayaknya nggak segini lagi, lihat nggak apalah. Nah, jadi kan kita perlu update-nya penelitian.
Cuman ya kembali lagi ke awal. Kalau penelitian ya pasti bilang, oh boleh Bapak bilang penelitian bagus gini-gini. Dananya dari mana? Bapak mesti sediain. Nah itu dia kendalanya ya. Waktu itu Pak Edo mungkin dapat dana penelitian ya, dana penelitian dari Dikti entah apa. Jadi kalau ada dana penelitian masih semua yang kita lakukan terakomodir. Beda dengan individu. Kalau individu ya kalau bukan untuk keperluan skripsi ya agak jarang orang mau meneliti ini. Pasti dia butuh dana. Maksudnya dia ya transport lah, dia survei ini kan, habis survei ikan ya nggak beli juga nggak enak kan, pasti beli. Namanya harus ada dana, makanya penelitian ini nggak lanjut tahun berikutnya karena mungkin terkendala di dana. Itu umum sih itu. Lanjut, tampilan dari setiap domain indikator disajikan dalam gambar berikut. Oh, ini dibuat tabel bar chart-nya. Nah, kayak gini. Domain indikator disajikan kayak gini. Kemudian gambar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel indikator masih kurang pengaruhnya, dan maksudnya kurang pengaruhnya itu indikatornya nggak masuk dalam kategori baik lah. Dan dalam pelaksanaan praktek pengolahan perikanan berbasis ekosistem di BPP Cimalu selama penanaman. Oh, maksudnya gambar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel. Nah, maksudnya kurang pengaruh ini karena maksud apa ya? Tidak semua dalam kategori hijau. Di sini kan yang hijau baik itu cuma sosial, habitat sama sumber daya ikan. Sementara yang lain masih kuning. Seandainya kalau dia tuh hijau semua, baik semua, berarti besar pengaruhnya, ataupun mereka tuh melakukan usaha perikanannya dengan berbasis ekosistem. Ini sementara diambil data, enggak demikian, masih hampir kategori sedang lah, karena lebih banyak sedangnya daripada baiknya. Nah, jadi nggak apa sih ambil data. Kemudian penilaian ini belum menunjukkan adanya proses pengolahan di wilayah EFM, namun masih bersifat evaluasi parameter. Nah, di sini maksudnya tuh yang ambil data ini dia nggak nilai prosesnya, dia cuma ngambil data di saat itu. Jadi bisa kita bilang misalkan domain alat tangkap kan. Alat tangkap di sini kan kuning nih, tidak mungkin kurang bagus ya. Jadi masih pakai alat yang dilarang, masih pakai alat yang nggak boleh. Di situ kan kita masalah cara ambil datanya waktu di pertemuan kemarin itu ditanya dia, kamu pakai alat apa aja nangkap? Oh pakai alat ini, alat itu. Habis itu lihat, so ada salah satu survei juga, dia jelasin, apa tuh? Selain dia tanya sama orang lain, ada pelanggaran alat tangkap apa aja di sini yang alat tangkap yang nggak boleh tapi masih ditangkap. Oh ada alat ini itu, alat ini nggak boleh. Jadi kita isi datanya berdasarkan pertanyaan langsung ataupun nanya sama orang Syah Bandar atau Panglima Laut. Nah, maksud di pernyataan ini dibilang belum menunjukkan adanya proses. Ya proses itu kan maksudnya kita lihat langsung mereka nangkap. Oh mereka pakai alat yang dilarang. Oh mereka pakai alat ini alat itu. Sementara kan penelitian kita cuma nanya yang di ujungnya aja, nggak lihat langsung. Makanya di sini dia udah bilang si peneliti ini si peneliti itu dia nggak, penelitiannya itu bukan lihat proses langsung, tapi lihat data. Maunya orang kalau penelitian ya pasti lihat langsung lah. Coba kita patroli, kita lihat penangkapan mereka seperti apa. Cuman ya itu tadi, coba kita bayangin aja kalau kita patroli ngelihat orang nangkap ikan, itu kan ya habis dana tuh. Kita keliling-keliling situ, keliling-keliling antara satu titik orang nangkap ke titik orang yang nangkap. Lagi pula di laut itu kapal kita udah mau datang dipindahin alat tangkap yang bahaya tuh ya disimpan lagi. Jadi kan ya penelitiannya sebatas cuman tanya aja ini pakai alat apa, ataupun berdasarkan keterangan dari orang yang percaya lah. Nah, jadi gitulah. Nah nanti kan sebagian orang ngerti dia penelitian ini penelitian dia langsung kerjain atau penelitian tanya data sekunder aja. Kalau ini kan memang data primer hampir langsung, cuman nggak langsung melakukan lah. Jadi ada perbedaan. Tapi kalau data sekunder itu kita ngambil data dari punya orang, misalkan data PEDU kita olah, nah data sekunder namanya. Tapi kalau kita ambil langsung itu data primer. Nih lanjut, hasil evaluasi menunjukkan, ketutupan gambar nih, menunjukkan kepada kita status dari setiap atribut saat ini sehingga bisa diprediksi upaya tindak lanjut yang akan dilakukan perbaikan data implementasi FM. Nah, di
Di sini maksudnya data-data ini udah nampak nih. Nah, jadi kita bisa menentukan kegiatan seperti apa yang akan kita lakukan berdasarkan data ini. Jadi ini dibuat bar chart ya, di bar chart ini bukan bar chart nih, ini radar chart. Maaf, bar chart itu yang kayak batang-batang itu. Ini kalau ini radar chart. Radar chart ini apa ya? Ini kan yang angka 20, 40, 40, 100 itu kan domain agregat. Tapi ini digambarkan kayak bentuk bukan batang itu. Sekarang karena penyajian tabel kan beda-beda dia. Mungkin ada lebih mengerti yang bar chart yang batang, ada juga lebih mengerti yang radar chart nih. Radar chart nih dilihat dia mana yang domainnya masih bagus, domainnya tidak beri pengaruh, domain yang tinggi, ini agregat total segini kan. Nah dari sini bisa dilihat, ini ada warnanya lagi. Kalau yang ini kan mana sih yang di daerah hijau yang baik, mana sih daerah yang kuning sedang, mana juga yang daerah merah. Nah, jadi kan bisa dilihat kayak gini lah. Jadi kita bisa menilai seperti apa pengelolaan yang kita lakukan ke depannya. Ya kayak saya bilang tadi, untuk membuat suatu kebijakan, bagusnya kebijakan itu, maksudnya kebijakan itu pemerintah ya, untuk bikin kebijakan itu dia nggak berdasarkan dugaan atau rapat atau apa, pasti dia berdasarkan penelitian dulu atau data. Nah jadi dari peneliti ini baru dilakukan kebijakan, misalkan sosialnya tadi rendah apa ya, mungkin penangkapannya rendah kan, dibuat sosialisasi bahwasanya nggak boleh tangkap sembarangan. Kemudian kita subsidi tangkap yang apa ya, ramah lingkungan, kita berikan kepada mereka, jadi mereka pakai yang itu. Kadang kan nggak sanggup beli juga alat tangkap yang ramah lingkungan, mungkin dia pakai alat-alat yang udah ada. Jadi kita ada metode pencegahannya kan, kita udah penelitian, udah lihat langsung. Lanjut ya, rekomendasi. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan praktek-praktek EFM dalam pengelolaan perikanan di WPP Kabupaten Sembelu, maka rekomendasi diarahkan pada upaya untuk memperbaiki komponen atribut supaya lebih baik dan berkualitas. Nah, jadi kan mereka ini udah lihat nih keadaan perikanan di contohnya di Sembelu. Ya mungkin ya tingkat berkualitas atau nggak berkualitasnya itu kan kayak data kualitatif ya, dinilai dari itu kan ya baik atau tidak kan dia kualitatif, bro. Tapi cara menentukan kualitatifnya harus melakukan penelitian kuantitatif ya, kayak penelitian tadi bagi angka-angka tadi ini bisa dilihat kan, oh yang ini seperti apa, nah disampaikanlah ke FGD kayak gini, nanti jelaskan nelayan bahwasanya status perikanan kita seperti ini, domain ekosistemnya tuh sedang baik ataupun sedang tidak baik ataupun ya masih normal. Jadi upaya kita adalah kalau memang baik kita menjaganya, kalau kurang baik kita melakukan rehabilitasi atau menjaga, ataupun kita mencegah nih siapa sih yang merusak daerah kita ini, apakah orang daerah lain lah, makanya kita perlu patroli, apakah rupanya kita juga yang merusak, kita juga merusak, ya saling mengingatkan, ini kan wilayah kita juga yang mendapatkan hasil, ya kita jangan merusak wilayah sendiri. Jadi kan ada bahan omongannya lah, ibaratnya stakeholder atau pemimpin bilang ke masyarakat, tapi kalau nggak ada penelitian yang ngomong apa ya gitu. Maksudnya dia, oh ikan baik ya, ini kayak mana kalau di sini kita harus menjaga ini, jadi ngomongnya takut nggak tepat sasaran, nggak sesuai keadaan yang ya sebenarnya. Tapi kalau udah dilakukan penelitian, kita bisa ngomong yang tepat sasaran. Jadi orang nelayan tuh dibilang tuh, oh iya benar juga ya, kita perlu kayak gini ya, daerah ini juga perlu perlakuan lebih ataupun perlu jaga. Jadi kalau ada pengarah, ada data, kita jadi sama-sama tahu bagaimana yang harus diperbaiki. Kemudian serta memberikan dampak yang baik terhadap sumber ikan di WPP Kabupaten Sembelu ya. Tujuannya supaya berdampak kepada pengolahan perikanan yang baik di kabupaten tersebut. Karena dengan pengolahan perikanan yang baik, kelestarian sumber daya ikannya juga tetap terjaga. Jadi pencarian sumber rezeki, pencarian apa tidak terganggu. Hasil analisis yang dilakukan adalah teknik feedback review dari setiap atribut yang dinilai dalam kawasan pengolahan perikanan. Feedback review ini kalau nggak salah saya, ini setelah hasil penelitian itu dikemukakan, kita berikan ke masyarakat, kita beritahu, nanti kita lihat mereka tuh respon seperti apa. Nah respon ini kan, ya ada sebagian masyarakat itu dia berani sampaikan langsung, oh ya ini domain penggunaan alat tangkap kurang bagus ya, karena kami ini mungkin kalah saing sama nelayan lain udah pakai alat yang terlarang, mungkin
di daerah lain ngambil ikan tempat kami kalau pakai alat-alat yang kayak gini bakal kalah sama mereka bakal banyak yang ambil ikan, kami nggak dapat. Wah, cari solusi. Oh, udah dapat gitu, berarti kita harus patroli biar ada nelayan asing itu. Ataupun di daerah-daerah tertentu ini udah susah kita cari ikannya. Kalau nggak pakai alat yang dilarang itu, kita nggak bisa dapatin ikan lebih banyak. Nggak cukup lah, nggak balik modal dengan kita pergi mau menangkap ikannya. Oh, cari solusi. Mungkin kita harus buat rumpon, kita harus buat kawasan-kawasan rumah ikan biar ikan itu banyak di situ. Ataupun daerah-daerah kita praktik tinjau ulang yang industri-industri, apakah dia buang limbah di situ mengakibatkan ikan nggak bisa di situ lah karena tercemar, ataupun usaha-usaha pengerukan pasir membuat pesisir semakin dalam ataupun apa, dicari solusi karena kita udah ada feedback review, udah ada penelitian kayak gini menyatakan kurang bagus atau apa dari pihak nelayannya, dia juga ini ada kasih masukan, oh gini ya sebenarnya gitu, oh gini, jadi kita bisa tahu lah. Nah, itu dia feedback review. Kemudian untuk mengetahui hal tersebut, maka langkah yang diperlakukan adalah melakukan lacak balik setiap atribut yang sudah dinilai sebelumnya. Nah, jadi kan ya lacak balik ini kan kita istilah turun lagi, kita udah teliti tahun ini segini, tahun. Nah, jadi sebenarnya nggak usah lacak balik ini dalam waktu kurang lebih setahun ya, kita cek balik apakah udah ada perubahan atau apa. Tapi sebenarnya kita kalau emang banyak dana atau apa, kita bisa turunkan peneliti lain. Coba tahun depan siapalah yang turun, bapak apa, bawa mahasiswanya. Jadi sekalian bawa mahasiswa skripsi, ada 7 domain, kita bawa 7 mahasiswa untuk ngambil data di situ. Sekalian dia skripsinya beres, dosennya ada penelitian, misalkan ada lebih dana kan atau apa. Jadi bisa jadi menjadi suatu upaya lacak balik ini. Jadi pas mahasiswa turun ambil lapangan kan dapat data dia mengerjakan hal yang sama seperti dosen itu tahun lalu. Pas dilihat, oh sama datanya, oh berarti nggak ada perubahan, masih kayak gini. Oh berbeda, sekarang lebih baik. Oh tuh sekarang lebih buruk. Jadi situ kelihatan. Itulah fungsi lacak balik. Tapi kalau emang nggak ada yang turun lapangan atau emang nggak ada dana atau mahasiswanya nggak tertarik topik ini, ya kita lacak sendiri aja, kita lihat. Ataupun kayak yang lacak dinas ataupun LSM ataupun Panglima Laut lah, biar bisa lihat seperti apa sih pasca penelitian, apakah ada perubahan ataupun makin parah atau kayak mana. Jadi kita lihat juga, jangan sampai kita udah ngasih arahan ini itu, udah ngajarin ini itu, rupanya kayak ini masuk kuping kiri keluar kuping kanan, ya nggak diikutin. Makanya kita perlu lihat juga. Kemudian tapi sama kayak mahasiswa juga sih, ya kita ajarin ini ajarin itu, pas di ujian kan nggak bisa, kurang pas lah. Cuman ya banyak alasan sebenarnya kalau ujian itu, saya bilang ya kurang sehat, habis itu juga yang kita pelajari ini yang keluar itu pokoknya ada aja. Tapi nggak apa-apa sih, karena kita setidaknya udah berusaha. Proses tersebut dapat dilakukan dengan membaca metrik profil setiap atribut yang diperoleh seperti gambar berikut. Maksudnya metrik itu, kalian tuh kalau dibilang metrik, kalau zaman saya dulu metrik itu apa ya, karena ada film lah kayak film metrik. Tapi kalau sekarang metrik itu maksudnya tuh dia tuh kayak kertas atau data, ada semacam apa ya, indikator-indikatornya. Jadi kalau kita mau ngecek apa, ini indikatornya, mau lihat kondisi apa, ini indikatornya. Udah ada kayak panduan lah, ada metriknya, itu namanya metrik. Jadi kalian takutnya metrik nggak tahu apalagi udah jelas ini metrik profile. Jadi dia profile domain itu udah ada keterangannya, ini nilainya berapa, ini berapa. Jadi kita coba buka metrik. Nah ini ya metrik. Yang penting saya jelasinnya kayak ini tadi ya. Tabel 19 ini bukan tiba-tiba 19, ini dari buku saya ambil. Kalau kalian cek bukunya tuh, sebagian saya dengar ada yang punya bukunya, ya tinggal buka aja atau filenya mungkin dibagikan. Tabel 19 ini yang saya copy itu. Nah ini bisa dilihat nih, waktu mungkin orang turun lapangan yang berikutnya ya. Oh tahun 15 ini sumber daya ikan, CPUE baku, ukuran ikan gini, nilainya ini atributnya, densitasnya segini. Apakah nanti masih segitu? Nah itu kita lihat apakah ada perubahan, ataupun dia nggak mau turun penelitian, dia cuma mau ngecek apa ya, ngecek itu suka-suka aja ataupun sebagai tugas ya. Mungkin mahasiswa kan mungkin bisa diambil dari buku itu, dari slide ini kan ada domain hasilnya. Jadi pas siapa, kalau bukan orang asli Simelu ataupun
lagi main ke Simelu dicek. Kita lihat tuh CPUE bakunya tuh seperti apa ya sekarang ya. Dua ini kan bukan tiba-tiba ada dua, ini ada cara carinya waktu itu kemarin. Dia lihat, oh apakah masih dua atau apa. Jadi dia nggak ngecek semua, dia ngecek beberapa aja untuk iseng-iseng memperhatikan apakah yang baik itu benar baik ataukah yang buruk itu benar-benar buruk. Rupanya yang buruk itu nggak seburuk yang dibayangkan, rupanya lebih lebih buruk. Ataupun yang baik dia ini bukan baik tapi lebih baik ataupun lebih jadi buruk lah. Itulah ibaratnya ya iseng-iseng aja orang cross check. Ini juga domain ekonomi, domain atributnya, densitas, ini kelembagaannya seperti apa kan. Nah, akhirnya berdasarkan tabel di atas, maka rekomendasi yang perlu dibuat dibagi dalam 3 tahap, yaitu mungkin domain sumber daya ikan. Nah, jangka pendeknya apa? Jangka menengahnya ini, jangka panjangnya. Jangka pendek yang misalkan yang parah itu ukuran ikan, status ukuran ikan, spesies yang langka nih nggak salah ya. Ini range kolapsi, maksudnya seberapa jauh sih seberapa menurun potensi perikanan tuh yang biasanya mungkin ini kalau saya nangkap sehari atau 6 jam udah dapat ikan nih 1 ton, tapi sekarang jangan kan 6 jam, hampir 12 jam. Mana carinya lebih jauh lagi, dapatnya juga nggak sampai 1 ton. Nah itu maksudnya range collapse tadi. Jadi kan dilihat nanti ukuran ikan rekomendasinya seperti apa. Pembatasan ukuran tangkap ikan yang cenderung makin kecil-kecil. Jadi kita kasih rekomendasi, janganlah tangkap ikan yang masih kecil. Yang kecil itu ya nanti bisa ditangkapnya nanti. Maksudnya ya kita kalau ada, tapi kalau yang dipakai ikan nggak tahu bisa lepas apa enggak ya. Tapi kalau yang nangkap kepiting, saya nonton video luar negeri ya. Dia tuh nangkap kepiting itu kan pakai kamera, pakai kayak semacam perangkap kayak apa itu ya, peta tuh. Kalau dia cuma ada pintu masuk, dia masuk, tapi pintunya agak panjang ke bawah, jadi pas dia mau keluar nggak bisa karena kepiting itu nggak tahu dia cara bukanya kayak gini, dia pasti kan tabrak lagi, terhalang. Nah pas diambil ke atas dilihat sama mereka, oh betina, ditaruhnya lagi karena kalau betina nggak tangkap dia betul terus. Terus dilihat, oh jantan, tapi jantannya kecil, nah, taruh balik ya. Tapi kalau emang besar baru diambil. Ini kalau kalau semua nelayan kayak gitu ya pasti bagus ini apa namanya sumber dayanya. Cuman ya itu tadi yang saya nonton juga itu kan cuman video. Kalau yang dia rekam ya iya kayak gitu. Pas nggak direkam takutnya ambil juga. Kemudian kalau spesies ETP melakukan sosialisasi poster atau himbauan ya. Jadi kan ya mungkin lebih efisien ini buat poster atau himbauan bahwasanya spesies-spesies ini jangan ditangkap. Misalkan kalau dijual itu paling harganya berapa lah. Tapi kalau dilestarikan kemudian juga nanti spesiesnya banyak itu bisa menaikkan harga jual. Biasanya ikan-ikan yang ETP ini, ikan-ikan yang langka ini terlalu banyak dieksploitasi karena ada yang butuh. Misalkan ya contoh kasus ikan Napoleon kemarin. Ikan Napoleon kan bagi orang-orang di Asia sana, entah di Cina, entah di Jepang, entah apa, dia kalau hari-hari besarnya itu ambil butuh ikan Napoleon dalam jumlah besar. Nah, nelayan-nelayan yang ada di perbatasan antara wilayah Indonesia sama daerah situ, pergi jualnya ikan-ikan itu dengan harga mahal untuk dapat untung. Cari semua tuh yang besar, kecil, nggak peduli dia banyak-banyak, dia mau ambil untungnya aja. Sementara kan kalau stoknya ada dikit jangan dijual lagi, dibiarkan dulu berkembang dulu, sudah banyak baru nanti dijual lagi. Jadi nggak usah perlu dikarat, nggak usah perlu dikejar mau untung atau apa. Kayak ibaratnya kayak megang di Aceh ini. Udah pasti ini kalau saya jual sapi di hari megang nggak mungkin nggak laku, pasti laku. Cuman ya sapi nggak kolaps dia karena kan dipakainya pas megang doang. Tapi kalau acara yang ikannya agak susah dia. Balik lagi normal. Kalau sapi dia berlimpah, nggak akan kolab, dia ada aja usaha berarti. Kalau ikannya agak susah dia karena kan ikan Napoleon. Kemudian menerangkan TED ya, mengurangi spesies. Oke, ring collapse, monitoring penangkapan ikan, pembagian waktu daerah penangkapan. Ini udah peningkatan CPUE, kemudian profesi juvenil, pengendalian ukuran tangkapan ikan juvenil atau penambahan waktu. Oh ini. Nah ini kalau untuk jangka menengahnya biar enggak ketangkap ikan-ikan yang masih juvenil ya, yang
setelah larva mungkin juvenil tuh ya tahapan setelah larva. Jadi gimana nih cara kita biar nggak dapat juvenil? Kalau ketangkap kayak mana? Masa dikembalikan ataupun susah? Oh gini aja, mata jaringnya diperbesar. Jadi juvenil tuh biasanya ukuran berapa sih? Ukurannya segini. Jadi kalau buat mata jaring yang kira-kira juvenil tuh terlewat. Nah itu dibilang. Komposisi tangkapan, maksudnya dilihat alat yang kita tangkap tuh ikan-ikan yang emang ikan kita. Misalkan dia mau nangkap tongkol, tiba-tiba ada ikan cumi ataupun ikan apa diambilnya semua situ. Tapi nggak apa itu dijual. Maksudnya tuh takut tangkap ikan-ikan yang bukan untuk dijual, ikan-ikan yang untuk menjaga ekosistem, ikan hias, ikan apa tuh mau saya ditangkap, biar aja di situ. Kadang kan ikut tertangkap juga. Ataupun ikan dilindungi. Kemudian yang untuk rehabilitasi karang dan mangrove tuh ya kalau mangrove dia rehabilitasinya ya jangan ditebang, nanti dia bakal berkembang sendiri mangrove tuh. Kalau nggak ditebang nanti tumbuh lagi jadi banyak. Gitu juga terumbu karang kan nggak kayak mangrove dia prosesnya, dia agak lama. Jadi kita kalau bisa aktivitasnya nggak banyak di situ biar perairannya nggak tercemar, cepat dia nanti itu berkembangnya ataupun nggak ada gangguan. Tapi kalau kita sering di situ ya kena sedimen, bukan debu sih. Kita ngaca-ngaca tanah kan ada sedimennya nanti untuk karang ataupun tumpahan oli jangkar dia merusak karang tadi. Itulah solusinya. Kemudian ini ya yang jangka panjang melakukan monitoring sosialisasi. Ya ini kalau yang jangka pendek itu agak buru-buru lah, agak segera. Tapi kalau yang jangka panjang tuh bisa lebih santai lah. Kalau cuma monitoring sosialisasi kan dia nggak urgent kali karena kan kita ya ngomong-ngomong ini aja. Kita ngomong di sini di lapangan, kita bilang jangan tangkap. Di lautnya orang nangkap. Nah itu kalau jangka panjang. Tapi kalau jangka pendek tadi kan udah dimonitoring langsung ataupun langsung diarahkan. Jangan pakai jaring yang rapat-rapat. Lanjut nih habitat ekosistem, ada juga nih mangrove, rehabilitasi ekosistem mangrove, melakukan kajian ekosistem pesisir pulau kecil, perlindungan habitat unik itu, habitat unik itu jadikan kawasan konservasi. Misalkan kita kan ada habitat unik itu kayak langka, ikan Napoleon lah, ikan curling, ikan yang di laut misalkan. Nah jadi kan, aduh ini nggak boleh tangkap, gimana nih? Kita kekurangan bahan tangkapan dong kalau kita nih nggak boleh tangkap. Nah jadi caranya dijadikan kawasan konservasi. Kawasan konservasi kan dia kan nggak boleh diganggu. Nah kawasan perikanan itu ditaruh di suatu tempat biar nggak ada yang ganggu, biar aman, biar dia juga pulih kembali, jadi banyak lagi setelah nanti berkembang biak atau apa kan. Nah misalkan udah banyak, jangan ditangkap juga, biar tetap lestari, jadikan tempat ekowisata. Jadi kawasan konservasi itu udah bisa dijadikan tempat ekowisata, maksudnya berubah status, bukan berubah status sih, lebih dibuka untuk umum, jadi bisa mendapatkan penghasilan dari resortnya mungkin, atau dari usaha warung kulinernya atau apa. Sementara maksudnya intinya penghasilan dapat, tapi ekosistemnya terjaga juga, gitu ya. Kalau ada habitat unik, ya tinggal dilakukan pelatihan dikit gimana caranya mempromosikan habitat unik itu ya nanti ramai sendiri sih. Istilahnya kayak diviralkan lah, itu jadi datang diri orang. Kemudian sampai mana nih? Pengajian dampak iklim. Oh ini lihat iklim ya. Pakai bantuan orang bisa analisis iklimnya seperti apa kita akan kelola kan. Ekosistem lamun ya sama kayak mangrove tadi sih, lebih dikaji apakah dia nanti aktivitasnya mengganggu ekosistem itu atau enggak. Karena kan lamun dia enggak semua tempat ada lamunnya. Jadi dia harus betul-betul bebas dari gangguan kegiatan aktivitas nelayan. Karena lamun juga habitat hidup dugong ya. Dugong itu sejenis sapi laut atau apa ya? Ya sapi laut yang putih-putih itu. Jadi dia biar nggak terganggu nelayan ya jangan banyak kegiatan di situ. Jadi biar tetap ada dugongnya. Nah, lanjut kualitas air, monitoring kualitas air, kemudian ya perbaikan MPI destruktif. Nah ini kalau untuk alat tangkap yang merusak itu dibuat peraturan. Alat ini nggak boleh, alat itu nggak boleh. Jadi harus tegaskan dari awal, jangan sampai cuma sosialisasi sih nggak tegas, tapi kalau peraturan tuh lebih tegas. Jadi jelas ini nggak dipakai. Kemudian melakukan pelatihan ke pelautan dan pembiayaan nelayan dalam penangkapan ikan. Ini kalau melakukan sertifikasi. Jadi itu ada domain ini. Domain bahwasanya tenaga kapal, ABK lah, anak buah kapal ataupun
si yang punya kapal tuh harus diberikan pelatihan bahwasanya nanti dia kalau ada bahaya seperti ini, kalau ada bahaya kita harus seperti apa. Kemudian kalau kapalnya rusak dia bisa perbaiki sendiri, nggak terombang-ambing di laut. Jadi caranya itu kan pelatihannya mungkin mahal atau apa. Jadi dibiayai, disubsidi atau digratiskan lah biaya pelatihan biar mereka ini punya sertifikat. Jadi ya nggak mesti nanti kalau punya sertifikat dia nggak mesti kerja tempat kawannya atau apa, dia malah bisa kerja di kapal asing ataupun kapal punya saudagar-saudagar atau perusahaan yang lebih kaya, bukan lebih kaya sih, lebih maju karena dia udah diakui sertifikat keahliannya. Tapi kalau orang bilang pengalaman aja ya, kalau emang pengalaman dia terbukti nanti, cuman takutnya ada orang nggak berpengalaman ngaku-ngaku berpengalaman pas kejadian nanti ada kapal udah mau tenggelam, kapal juga nanti ada kerusakan, dia nggak bisa tangani karena dia cuma pengalaman pura-pura. Tapi kalau udah sertifikat ada akui, nanti kalau udah kapalnya ada konslet atau mau terbakar dia bisa antisipasi duluan. Lanjut, modifikasi alat tangkap. Sini pengurangan atau pengendalian penggunaan alat tangkap yang merusak. Jadi sini alat-alat tangkap yang merusak itu dimodifikasi lah nanti. Ya ini yang merusak bagian ini. Jaring-jaringnya rapat, kita besarkan dikit ataupun yang pakai alat-alat itu dihukum. Jadi ada rencana pengolahannya, fishing capacity. Ini mengendalikan upaya lebih profesional dan tidak berlebih. Oh, maksudnya jadi kan pengolahan tangkapan itu misalkan di daerah A menangkap ikan sekian banyak, habis itu dilihat hasil penjualannya nggak sebanyak itu, jadi dikurangi, jangan usah tangkap banyak kali karena hasil jualannya tidak banyak, ditangkap secukupnya. Kemudian mengendalikan upaya dari nelayan agar produksi nelayan kita tidak untung. Habis itu lihat juga, maksudnya jangan sampai ada nelayan asing masuk ke tempat kita, dia ngambilin stok ikan kita. Kalau ngambil stok ikan kita bakal tidak cukup, jadi nelayan bakal susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lanjut, selektivitas alat, meningkatkan selektivitas alat tangkap. So, alat tangkapnya lebih seleksi lagi. Kemudian ya, izin kapal nih, karena kan kesesuaian fungsi dan ukuran kapal itu harus dilihat. Ini apakah ini kapal besar, tapi dia dokumennya ngakunya kapal kecil. Karena nggak salah saya, dia ada areanya. Kalau kapal kecil ambil area perikanannya berapa kilometer di laut. Kapal besar jauh. Tapi sementara kalau dia emang kapal besar ngakunya kapal kecil, dia nanti ngambil di perairan-perairan terdekat, perairan yang nggak jauh lah. Perairan terdekat kan bakal bersaing dengan nelayan yang kecil-kecil, jadi bisa nggak seimbang, terambil semua lah sama si kapal besar yang ngaku-ngaku kecil itu. Jadi menyusahkan nelayan yang emang kapalnya benar-benar kecil. Makanya perlu dicek lah dokumen-dokumen itu biar nggak merugikan orang lain. Banyak kali ya, udah mau habis. Nah, domain sosial. Nah, pengelolaan konflik. Nah, situ harus dilihat juga nanti. Kan banyak tuh kejadian konflik-konflik di lapangan. Jadi harus segera diselesaikan. Jangan sampai konflik itu berkelanjutan, berepisode-episode, berlanjut-lanjut sampai turun-temurun. Jangan sampai udah marah sama nelayan A, nelayan B marah juga, kemudian sampai anak saudara juga marah. Tapi kalau diselesaikan, jadi lebih enak nangkapnya, nggak ada konflik atau nggak ada permusuhan gitu. Kemudian peningkatan partisipasi stakeholder. Di sini, nah jadi kan stakeholder itu orang-orang yang terkait yang akan mengelola kawasan perikanan. Nah, maksudnya tuh kawasan perikanan yang dikelola oleh stakeholder, dilihat siapa sih stakeholder yang terkait dalam pengelolaan kawasan ini. Oh, Panglima Laut, oh dinas ataupun apa. Jadi dilihat yang mana yang pengaruh itu diberikan pelatihan biar mereka tuh semakin jago wawasannya. Oh, dinas ini sering lah turun lapangan ataupun sering dia mengecek keadaan nelayan atau apa kan, dikasih pelatihan. Jadi dia yang sering ke lapangan tuh dikasih latihan, kasih apa, jadi dia lebih banyak pengetahuannya. Jangan sampai dikasih tahu itu aja, malah lebih jago nelayan. Itu tujuannya. Kemudian kalau pengetahuan lokal, nah misalkan nelayan ini misalnya dia apa tuh orang-orang tertentu itu dia ini ada suatu daerah lebih paham lah, oh daerah kita seperti ini, penangkapannya pakai alat ini, penangkapannya kita modifikasi alat itu. Jadi kita tetap membiarkan pengetahuan lokal itu ini diberikan ke daerah lain. Misalkan kita pergi ke Simulu, ada suatu cara penangkapan ikan menggunakan metode alat ini, nanti dibahas jelas sama forum Panglima Laut atau sama forum dinas, kita coba terapkan di daerah lain yang kira-kira cocok. Nah, jadi jangan sampai pengetahuan lokal itu dibiarin aja gitu aja. Allah nggak usah lah
Kita pakai aja aturan pemerintah, pakai aja aturan yang provinsi, yang aturan orang-orang ini biar pakai sama-sama mereka. Jangan kita gitu, maksudnya dari keilmuan ini jangan digitukan, kita harus sebarkan juga ke daerah lain. Kemudian yang kepemilikan aset, nah alat-alat punya nelayan itu, misalkan kapalnya udah mau rusak, mesinnya udah mau rusak, jadi kita ada upaya subsidi untuk memperbaiki, jangan sampai pas sudah rusak parah baru diperbaiki. Jadi mereka nggak bisa melaut lagi dengan adanya nanti kita perhatikan alat ini udah merusak, kita perbaiki terus. Jadi dia sebelum parah kita perbaiki, jadi masih bisa kemungkinan diperbaiki sebelum rusak total, bakal menghentikan proses dia melaut karena proses beli alat baru kan lama. Kemudian yang saving ratio itu pemberian pemahaman keuntungan menabung. Jadi ya seperti biasa diajarin cara nabung masyarakat. Kemudian pendapatan rumah tangga. Nah jadi ini kan penilaian tuh biasanya cuma cari ikan, nangkap kayak biasa lah. Jadi yang ada dikasih pelatihan lah untuk mungkin kalau suaminya nyari ikan, istrinya dikasih pengolahan kayak mana mengolah ikan. Kemudian maksudnya tuh bukan mengolah ikan. Ya misalkan ada orang usaha buat mie ikan, kemudian ada buat nugget ikan, bakso ikan. Jadi kan misalkan ikannya nggak berhasil dijual, dia ada kegiatan lain, bisa diolah menjadi bahan lain, ataupun bukan dia dari awal kalau ikannya nggak terjual dibuat usaha itu, dari awal dia mau membuat usaha itu biar dia ada uang tambah, misalkan bakso bakar dari ikan, nugget ikan yang sering sih bakso ikan, ataupun ikan asap tak jarang di sini tak ada, kemudian ikan file. Jadi ada kegiatan tambahan, jadi nggak nunggu ikan itu aja. Dan biasanya kalau udah ada usaha kreatif dari suatu kegiatan, orang lebih suka beli. Nah misalkan jual ikan itu aja dijual, tapi kalau dijual bentuk filet, ikan asap ataupun nugget, orang mungkin bisa lebih mau beli, mungkin gitu. Tapi biasanya iya sih kalau ada produk tuh lebih enak. Kayak kemarin saya ada di daerah mana ya, daerah Merbo juga, kali Penaga, ada jual bakso ikan, orang istilah yang buat tuh enak karena dia bukan jual untuk keuntungan besar, jadi campuran tepungnya nggak banyak kali, masih kira-kira enak lah dibandingkan yang kita beli yang bakso bakar pinggir jalan itu. Beberapa contoh lebih enak yang punya nelayan ini. Nah cuman yang mereka kurang promosi aja, kalau sempat dipromosikan ya, itu lebih bisa menambah penghasilan. Ya mungkin masukin ke IG kan, karena orang-orang nelayan itu nggak mungkin ya jarang masukin ke IG, endorse itu. Kemudian ini RPP itu rencana pengelolaan perikanan tuh harus direncanakan secara matang antara tingkat desa, kabupaten atau wilayah. Maksudnya harus bagus lah dibuat rencana pengelolaannya. Kemudian kepatuhan terhadap prinsip perikanan yang bertanggung jawab. Di sini harus maksudnya mereka harus menerapkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah tuh supaya diterapkan masyarakat. Jangan sampai udah buat peraturan, kita udah buat rencana gini-gini, masyarakat nggak terapkan, nggak peduli dia, ataupun malah sibuk kita cari ikan, sempat ikuti aturan tuh. Jadi harus ada pihak ketiga, misalkan penyuluh perikanan, orang dinas atau apa, dia mastiin hal kayak gini dilakukan oleh masyarakat biar apa yang dari program pemerintah itu dengan dana besar nggak sia-sia, udah capek keluarin dana, habis itu nggak dipakai, sia-sia, nanti dibilangnya habis-habisin anggaran untuk kegiatan nggak berguna, padahal kadang-kadang yang dikasih sesuatu itu nggak dipakainya ataupun nggak dilakukannya, sementara udah analisis ini kayaknya perlu nih, ini bagus nih kalau dilakukan, rupanya masyarakat nggak mau. Nah makanya kadang-kadang masyarakat juga bukannya mereka nggak mau, mereka itu nggak tahu apa fungsinya. Ya udahlah, kita butuh pihak ketiga untuk menjelaskan. Ya pihak ketiga bisa jadi umumnya penyuluh, dinas, bisa juga sih mahasiswa pas penelitian ya misalnya, atau pengabdian, dia jelasin masyarakat nih bagusnya itu nih itu, itulah umumnya itu LSM. Kemudian kelengkapan aturan main ini bukan aturan main sih, peraturan umum, menyusun kebijakan penangkapan lainnya, replikasi aturan lokal. Jadi ini untuk penerapan peraturan juga harus dilihat peraturan pemerintah kayak mana, peraturan suatu daerah kayak mana. Jadi dia digabungkan, jangan sampai nanti ada peraturan daerah tuh
Misalnya kebijakan mereka ya, kita mau jualin benih lobster nih. Oh, oke, udah sepakat orang kampung tuh dia mau jual benih lobster. Rupanya peraturan pemerintah jangan jual benih lobster. Nah, itu nggak cocok. Jadi harus dicocokkan juga. Oh, daerah Simelu ini masyarakatnya mau jual benih lobster. Sementara pemerintah mungkin di daerah lain nggak boleh jual benih lobster, tapi di Simelu mungkin dibuat pengecualian dikit bahwasanya boleh jual benih lobster dengan batasan segini ataupun boleh seberapa banyak setahun ataupun jangan terlalu banyak lah, sedikit aja ataupun secukupnya. Nah, jadi dicocokkan kebijakan lokal sama kebijakan nasional. Lanjut, sosialisasi mekanisme pengambilan keputusan. Nah, kan itu ada pengambilan keputusan itu biasanya misalkan kita ada yang salah mau dihukum ataupun kita mau memakai suatu kawasan mau kita bangun keramba atau apa, jadi harus ada mekanisme penyusunan SOP. Kalau kita mau bangun keramba kayak mana nih, ini daerah penangkapan ikan, ini daerah ini nggak boleh bangun keramba, nanti menyulitkan kami cari ikan atau apa. Jadi sudah penerapannya bahwasanya di daerah ini bakal bangun keramba, tata caranya kayak gini, nanti jalur nelayan pindahin tempat lain ataupun SOP penangkapan. Maksudnya kalau menangkap itu alatnya kayak gini ataupun pada saat apa ya, muatan kapal. Misalkan kapal ukuran segini ya boleh menangkap ikan cuma segini, membawa anggota juga segini, persyaratan yang dibawa juga Belakang-belakang. maksudnya peralatan yang dibawa itu ini aja. Habis itu juga SOP penangkapan itu seperti apa? Seperti apa? Misalkan anggotanya udah ada sertifikat, habis itu juga pelampung kalau tenggelam seperti apa udah ada, kemudian juga alat tangkapnya harus pakai ramah lingkungan, kemudian tempat kualitas perikanannya udah ada, mungkin ada kotak es atau apa, jadi lebih jelas lah. Dan terutama SOP ini pakai buat SOP pelanggaran, misalkan ada yang melanggar yang melanggar menggunakan alat tangkap yang nggak ramah lingkungan. Nah, seperti apa SOP hukumannya? Mungkin ya nggak boleh melaut seminggu ataupun ya disita alatnya atau apa. Karena kita nggak bisa bilang hukum aja, oh dia melanggar itu. Kita harus menjelasin apa sanksinya atau apa itunya melalui SOP. Udah ada SOP kita bisa menangkap lah ataupun bisa memberikan sanksi sesuai SOP, maka Anda disanksi gini-gini atau apa ya. Ataupun SOP pengajuan bantuan. Biasanya kan nelayan atau pihak lain itu mengajukan bantuan. Oh, kami mau mengajuin kapal baru untuk usaha kami. Nanti ada SOP-nya bahwasanya dia harus berbentuk kelompok ataupun udah berusaha, udah melaut minimal 5 tahun ataupun hasil tangkapannya baik ataupun tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Baru nanti di ACC sama Panglima Laut atau dinas, baru nanti boleh ajukan kapal. Enggak tiba-tiba dia minta bantuan kapal karena udah ada SOP luan. Nanti kalau ada kejelasannya orang, kenapa si A dapat kapal kami nggak dapat loh? Itu nggak adil atau nggak apa. Tapi kalau dari SOP saya jelasin, oh si A dapat karena dia udah memenuhi SOP ini. Nah, itu ya. Yang terakhir, sinergi antar kebijakan dan kelembagaan. Nah, jadi biar antar kelembagaan itu maksudnya mungkin ya dinas perikanan, dinas sosial, mungkin dinas ekonomi kecil, habis itu siapa lagi ya, Bapeda yang atur daerah. Jadi kan harus sama tuh. Misalkan orang dinas perikanan ingin meningkatkan perekonomian nelayan melalui usaha istri nelayan. Si Kementerian UMKM ini yang memberi bantuan ekonomi ini, dia lagi mau banyak bantu yang bidang pertanian sama peternakan. Si perikanan nggak dibantu, itu kan susah. Nah, jadi harus kerjasama dulu. Kami mau mengajukan istri nelayan nih, kata orang perikanan, usaha-usaha perikanan. Kami udah jelasin caranya. Bantu dong UMKM, nanti UMKM bantu dia. Bantu dalam aspek legalitas kah, bantu izin usaha, bantu kasih modal atau apa. Kemudian Bapeda nanti bikin lagi kebijakan. Oh, misalkan kita mau bangun di suatu kawasan wisata kuliner, tapi khusus produk pertanian sama peternakan. Oh, nggak bisa. Kalau bisa bangunlah di dekat pantai, kita bikin wisata kuliner apa? Yang produk perikanan. Jadi Bapeda ini bantu bikin ya semacam food court-nya lah, semacam ya. Kayak ada lapak kecil, wadah besar tuh nanti ada etalase, tempat duduk atau apa. Ya kan masyarakat biasanya terkendala itu. Dia punya modal tapi nggak punya modal untuk bangun tempat, bangun aset lah. Tapi kalau Bapeda bantu bangun aset, mereka kan cuman
dapat hak pakai aja, jadi mereka terfasilitasi. Karena kalau mereka usaha-usaha awal ya pasti dari meja kecil, kayu kecil, nggak rapi orang nggak suka, maksudnya kumuh. Tapi kalau pakai Bapeda tuh ada nanti dibayar tim pembersihnya yang bayarkan negara, ya. Jadi tetap bersih, kalau bersih ramai orang datang. Itulah kurang lebihnya. Ini slide terakhir, rangkuman. Dari uraian di atas, maka di langkah utama yang harus dilakukan adalah melaksanakan program jangka pendek, kemudian jangka menengah dan jangka panjang. Maksudnya tuh yang dilakukan awal tuh ya pasti yang jangka pendek, yang butuh segera. Kemudian baru nanti yang jangka menengah dan jangka panjang. Kayak saya bilang tadi, yang butuh segera tuh dia harus secepatnya kayak turun lapang ataupun dilihat kondisi terbaru. Tapi kalau yang jangka panjang nanti itu dia bisa pakai sosialisasi melalui media sosial atau poster, maksudnya nggak butuh cepat, bisa kita kabari pelan-pelan. Kemudian dalam melakukan ini, maka salah satu poin penting adalah menyusun kelembagaan pengelolaan setiap WPP yang akan dikelola dan dikembangkan. Maksudnya tuh intinya kan WPP itu dibagi tuh wilayah WPP. Nah di WPP itu harus kelembagaannya harus aktif. Misalkan siapa yang mengamati domain sumber daya ikan, siapa mengamati domain habitat ekosistem. Jadi semuanya harus aktif bekerja dan mengelola dan mengembangkan WPP tersebut. Jadi kalau kita mau mengelola tuh enak, udah ada pengelolanya. Jadi jangan sampai kita nyari ini kok ada dana, kalau kasih ke dinas nanti dinas sudah ada dana sendiri, mengkasih ke LSM itu orang lain bukan masyarakat. Tapi kalau udah ada pengelolanya di WPP bisa lebih terukur lah, ataupun kalau ada kendala bisa lebih dikabari duluan sama orang sama pengelola WPP itu. Oke, materi hari ini sampai di sini aja. Absen saya screenshot ini aja, saya screenshot partisipannya. Bentar ya. Karena kalau di absen satu-satu saya ini enggak, karena bukan dari dosen perikanan nggak begitu kenal, mending saya contreng dari absen partisipannya aja. Oh iya, sambil nunggu ada yang ditanyain atau enggak, ujiannya minggu depan rencana saya pakai Google Form aja. Di sini kan HP-nya Android semua kan, Google Form Essay, tapi nggak banyak soal pengertian biasa. Karena kan kalau kita ngasihnya soal itu dalam bentuk Word ataupun soal dalam bentuk PDF, kerjain di kertas, di foto, pas ngirim via email kan nggak serentak tuh. Nanti udah kita periksa berapa orang, ada yang hilang. Habis itu kalau yang pakai WA, kita suruh kumpul sama Komti, nggak mungkin. Masa kita kumpul jawaban ke Komti, atau sebar mana-mana. Ataupun kalau di Japri pribadi, itu lebih gawat lagi, pesan dari campur-campur, mana yang pesan mahasiswa, mana yang pesan pimpinan, mana pesan keluarga, nggak terekap lagi. Mending pakai Google Form. Kalau Google Form dia siapapun jawabannya itu bakal terekap dalam satu folder, jadi saya bisa periksa langsung apa. Cuma nanti teknisnya dibilang lagi sama tim akademik. Cuma saya gambaran ke kalian, saya kasihnya Google Form aja. Paling nggak usah banyak ahli ya. Apa soal ya? Pokoknya pengertian sederhana. Kalau kalian pernah buat Google Form, nanti saya pilih menu yang pertanyaan singkat yang kira-kira tuh memang nggak bisa diketik banyak. Nanti kalau diketik banyak jawabannya tuh bakal ketahan ya. Dan kalau bisa jawabannya sedikit aja, karena kan capek juga kalian ketik pakai keyboard itu. Nah, jadi dikira ada yang mau tanya nggak? Kalau slide-nya nanti dalam berapa hari ke depan saya kasih lah, karena kalau saya kasih sekarang ada gambar yang nggak apa ya, belum saya isi gambaran. Oh ya, nanti saya ngasih link video ya, link video saya ngajar pertemuan ke-13, nanti kalian kalau ada kuota, kalau ada pada wifi, kalian buka nanti di kolom komentar YouTube tuh kalian ketik aja nama, usah nama sih, kalau nama, ketik nama sama ini, sama kesimpulan dikit, itu sebagai saya ambil nilai absensi sama penilaian juga sih seberapa jauh pemahaman kalian. Karena saya pertemuan ke-13 kemarin nggak masuk. Ini ada yang mau ditanyain nggak nih? Kalau yang mau bertanya silahkan terkait mata kuliah atau teknik-teknis yang lain sebelum saya tutup. Ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada, bilang nggak ada juga ya nggak apa-apa kok. Kalau emang nggak ada, mana mungkin kita paksa ada. Ya emang nggak ada. Udah paham, mana udah lama juga saya jelasin tadi kan.
Udah jam lebih. Gimana nih? Ada yang mau tanyain? Enggak ada kayaknya Pak. Nggak ada ya. Oke, yang lain ada nggak? Kalau nggak ada, kita tutup di. Tapi saya dengar dulu. Kalau diam nih saya bingung nih. Ini diam nih. Jangan ada. Pas saya tutup, Pak, saya mau bertanya, Pak. Saya udah tutup, udah kata-kata penutupan. Tiba-tiba dia mau bertanya, kan lucu tuh. Ini kalau emang ada, bilang ada. Tadi si Cut dia bilang nggak ada. Yang lain gimana nih? Ada. Nah, apa bilang nggak ada? Nggak perlu takut. Nggak ada ya, nggak ada gitu. Apa dipaksa? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Coba berapa 3 orang lagi bilang nggak ada, saya tutup nih. Ada nggak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada semua. Oke, kita tutup Nggak aja ada, Pak. ini. Udah rame bilang nggak ada. Oke deh. Sekian materi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga nanti semoga kalian bisa menjawab soal-soal dengan baik. Saya rencananya kasih soalnya mudah, cuman pengertian-pengertian aja. Jadi istilahnya tuh nggak ada satu orang pun dia bakal isi kosong, dia pasti bakal isi. Jadi nanti saya juga nilainya tuh bukan jawaban yang pasti terkunci gitu, dia emang kayak pemikiran lah. Jadi kalau kalian pernah dengar saya bicara atau apa, pasti bisa lah jawab dikit. Oh, kayaknya Bapak tuh pernah cerita inilah. Kena dikit jawabannya aja udah cukup. Jadi saya model soalnya kayak gitu, karena kan nggak bisa kita pakai soal yang harus jawaban yang pasti, karena saya nggak bisa pantau langsung di kelas. Kalau Google Form ini kan ya HP bisa dibuka berapa tab, buka Google Form, buka Google, buka slide ya sama aja sih. Makanya saya soalnya itu berupa kayak apa ya, ulasan. Nah, ulasan nanti saya lihat. Kalau bisa jangan sama, udah ulasan pribadi sama pula jawabannya. Kalau bisa punya anggapan pribadi lah, maksudnya jawabannya murni dari kalian, nggak usah samain dengan kawan. Oke deh, saya juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.